Pemirsa, korban ruda paksa yang dilakukan oleh guru sekaligus pengelola Madani Boarding School di Bandung, Jawa Barat terus menjadi sorotan kasus ini dan ada 13 korban, 11 diantaranya masih terikat pertalian saudara dan tetangga asal Garut, Jawa Barat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Garut, mengungkapkan ada 13 korban, 11 diantaranya masih terkait pertalian saudara dan bertetangga. Akibat perbuatan bejat tersangka, korban yang masih berusia belasan tahun itu mengalami trauma berat. Pengakuan korban di pesantren, mereka mengurus dirinya secara mandiri, termasuk mengasuh bayi yang telah dilahirkan. Sementara itu untuk kegiatan belajar mengajar sangat terbatas. P2 TP2A Kabupaten Garut pun secara terus-menerus melakukan pendampingan terhadap korban. Indonesia Darurat Kekerasan Seksual dan kita masih bersama dengan Ibu Diah Pitaloka, anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Ibu Diah, tadi sudah dibahas beberapa hal yang istimewa, setidaknya bisa dikatakan seperti itu dari RUU TPKS. Tapi kalau bicara tentang hukuman, dari kasus yang ada banyak orang berharap hukuman seberat-beratnya. Bagaimana Undang-Undang TPKS itu sendiri merangkai hukuman bagi pelaku? Hukuman bagi pelaku undang-undang ini masih terintegrasi dengan KUHP. Jadi saling melengkapi. Dia sifatnya lex spesialis, penajaman. Ada beberapa kasus-kasus seperti misalnya pelecehan gitu ya, eksploitasi seksual. Itu masuk menjadi salah satu yang ditekankan dalam undang-undang ini, dan juga bagaimana melakukan eksekusi hukumnya. Nah, tapi tentu undang-undang ini, dengan adanya undang-undang ini, kita berharap kasus-kasus itu bisa lebih bisa berjalan ya terhadap hukuman ini ya, hukuman yang diberikan kepada pelaku gitu, dari selama ini kesulitan dalam mendapatkan pembuktian hukum. Nah, sekarang bagaimana undang-undang ini memberikan hukuman? Saya rasa undang-undang ini bisa memberikan hukuman apabila dia terintegrasi misalnya eksploitasi seksual dengan undang-undang TPPO, atau misalnya perkosaan gitu ya, atau juga misalnya banyak kasus-kasus kekerasan seksual melalui jaringan online. Nah, ini hukum itu bisa yang ada di undang-undang TPKS, atau juga pasalnya bisa berlapis gitu, misalnya penipuan dan perkosaan gitu misalnya. Baik, jika tetap merujuk pada undang-undang yang ada, KUHP dalam hal ini banyak orang yang merasa tidak puas, hanya 15 tahun penjara, kemudian tambahan 5 tahun. Ada hukuman yang lebih berat dari itu sebetulnya yang sekarang ini banyak disuarakan oleh publik. Kalau tidak terjawab oleh undang-undang TPKS, lalu apa yang ingin disampaikan oleh DPR? Undang-undang yang lebih berat tuh saya tangkap misalnya seperti hukuman mati gitu ya Mbak, ya Mas ya. Ini belum dibahas jenis hukuman itu, kita belum sampai mengeksplorasi kuatnya sebuah pasal dalam mendrive hukuman gitu ya, dalam mengantarkan hukuman. Baik, termasuk juga hukuman kebiri begitu yang sekarang banyak disuarakan juga untuk pelaku di Bandung, Jawa Barat itu. Ya, hukuman kebiri itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Tapi bagaimana dengan kalau bukan anak korbannya? Nah, memang dalam kasus di Bandung ini, kita kan belum tahu nih kira-kira pengadilan atau hakim akan menggunakan pasal mana dalam mengeksekusi kasusnya. Nah, nanti di situ baru kita bisa bicara konten dan relevasi undang-undang dengan hukumannya gitu. Baik, Ibu Diah, yang juga menjadi salah satu faktor di mana banyak kasus kekerasan terjadi karena banyak korban minim keberanian untuk melapor, karena ini juga berkaitan dengan beban pembuktian, di mana pembuktian selalu dianggap memberatkan korban. Bagaimana undang-undang TPKS nantinya itu bisa jauh lebih membuat orang berani berbicara? Jenis pembuktiannya di Undang-Undang PKS itu bisa lebih luas, termasuk saksi itu juga bisa dijadikan sebagai alat bukti gitu ya. Dan ini tentu akan ya termasuk juga alat bukti elektronik gitu, dan juga ada perlindungan saksi. Saksi itu juga boleh keluarga gitu. Jadi dalam hal pembuktian, undang-undang ini lebih membantu para
korban untuk membangun konstruksi pembuktian di pengadilan. Dan tentu ini akan sangat membantu, termasuk juga perlindungan korban dan saksi yang dibangun, dan juga pendampingan korban dan pendampingan saksi gitu. Jadi undang-undang ini akan sangat membantu proses hukum bagi para korban dalam memperjuangkan keadilan atas dirinya gitu. Baik, ini kan ada juga yang juga menjadi sorotan, beberapa di antaranya terjadi di kampus, itu ada sexting gitu kan, merayu dengan kata-kata di media sosial. Apakah itu juga bisa dijerat dengan undang-undang TPKS? Undang-undang ini menggunakan delik pengaduan. Jadi kalau misalnya ada orang dirayu, dia tidak melaporkan, ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang dirayu, ini kan sangat tergantung dengan ininya ya, cara berkomunikasi. Betul. Tense-nya itu kemudian melecehkan gitu ya, atau membangun ketidaknyamanan gitu ya, itu yang tidak nyaman atau orang yang misalnya dirayunya itu dia bisa saja melaporkan gitu. Nah, tapi sekali lagi ini tetap melalui sebuah proses peradilan, entah itu nanti hukumannya itu berupa denda, restitusi, atau kalau pelecehan sih saya rasa tidak sampai tindak pidana berat ya. Itu bisa dibangun dengan denda atau tindak pidana ringan gitu, tergantung bagaimana kasusnya. Baik. Karena pelecehan ini kan menyangkut relasinya dengan martabat ya, Iya. psikis gitu. Bagaimana undang-undang TPKS nanti jika lahir begitu, ini juga meminimalisir penyelesaian yang dilakukan dengan mediasi, dalih-dalih kekeluargaan, karena banyak juga kasus terjadi. Ya, ini sebetulnya tantangan. Ini kan persoalan ini bukan lagi persoalan hukum, tapi persoalan sosial juga. Nah, bagaimana konteks sosial masyarakat kita dalam melakukan advokasi hukum atas kasus-kasus kekerasan. Saya rasa undang-undang ini juga perlu didorong oleh satu kultur, perubahan kultur dalam melakukan proses kasus ya. Dalam kasus-kasus itu masyarakat itu juga harus membantu korban gitu loh. Jangan kemudian malah memberi tekanan psikologis dan lain-lain seperti menyebabkan korban jadi ketakutan dan tidak melapor. Jadi selain kita melahirkan undang-undang sebagai upaya lahirnya hukum, Iya. kita juga masih perlu dorongan sosial, perubahan kultur sosial kita untuk membantu korban bisa menjalankan proses hukumnya. Seperti misalnya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Walaupun undang-undangnya ada, kalau masyarakat tidak melapor gitu ya, kultur masyarakatnya juga masih memberatkan korban, itu juga saya takutnya juga Betul. Kekerasan tetap terjadi begitu ya. Baik, terakhir Ibu Diah, ini ada Novia, ada kasus di Bandung dengan belasan santri menjadi korban, kemudian ada guru yang melakukan asusila di Cilacap. Ini banyak kasus terjadi dan diharapkan ada undang-undang yang tentu adalah jawabannya RUU TPKS ini disahkan begitu. Jadi kalau ke masyarakat ada target kapan sebetulnya ini bisa lahir? Ya, kita berharap 3-6 bulan ini ya Mas ya. Oke. Karena kita masih akan membahas lagi di Balik, dan itu tentu mengikuti jadwal sidang di DPR yang sekarang pengesahan menjadi inisiatif DPR akan dilakukan dalam sebelum reses paripurnanya. Setelah itu kita memasuki masa reses sampai Januari. Baik. Insya Allah mulai dibahas kembali pertengahan Januari, dan kita berharap pembahasannya bisa lancar. Jadi dalam 3-6 bulan, dalam 2 kali masa sidang, kita berharap undang-undang ini 1-2 kali masa sidang bisa selesai. Baik, kita akan tagih tentunya ya 3-6 bulan lagi. Mudah-mudahan undang-undang ini bisa lahir. Terima kasih Ibu Diah Pitaloka, anggota Badan Legislasi DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Salam sehat. Dan pemirsa, kami akan berlanjut dengan informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami.